ya, zaman Kaliyuga, zaman ke-8, di mana-mana terjadi pendangkalan. Tidak saja di Hindu, di Buddha, di Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, semuanya terjadi pendangkalan. Ya, pendangkalan, karena zaman gelap. Tapi tolong dicatat, kadek, untuk membuka roh buku suci, termasuk roh buku suci Weda, sederhana, 3 saja. Pikiran yang indah, kata-kata yang indah, perbuatan yang indah. Tepuk tangan dulu. Siapa yang pikirannya indah, kata-katanya indah, perbuatannya juga indah. Anda tahu, buku suci itu memanggil-manggil. Kadek, kapan saya dibaca? Kadek, kapan belajar meditasi ke Brahma Wihara Arama? Tepuk tangan dulu. Untuk kadek catat, meditasi tidak hanya belajar agama Buddha. Terakhir saya bilang ke murid ada Islam, ada Katolik, macam-macam. Memang badan saya menaik murid yang begitu-begitu, selalu plural. Teman-teman Hindu kadang nanya, Pak Gede, apa aspek Hindu dari meditasi? Saya sering bilang, Anda kalau belajar meditasi Vipassana, Anda belajar Advaita Vedanta. Tepuk tangan dulu biar semua. Apa itu Advaita Vedanta? Advaita itu adalah keadaan batin tanpa dualitas. Makanya kalau Anda belajar Vipassana, makanan enak, senyum. Makanan tidak enak, senyum. Cuaca terang, senyum. Cuaca gelap, senyum. Anda menyentuh samadhi, senyum. Anda samadhinya lagi kacau, senyum. Karena kenapa? Melampaui dualitas. Bahasa Hindunya apa, kadek? Advaita Vedanta. Tapi tolong dicatat, kadek. Tidak semua orang tertarik belajar meditasi. Kenapa tidak disedot sama meditasi? Kenapa tidak disedot sama yoga? Karena kenapa? Pikiran kita belum indah, kata-kata kita belum indah, perbuatan kita belum indah. Sehingga kadek boleh tertarik belajar Weda, boleh rindu sama Weda, tapi Weda rohnya baru terbuka. Kalau 3, sampai di rumah, sayangin orang tua, sayangin adik dan kakak kalau punya. Ada 2 buku suci itu deh. Buku suci yang tertulis di buku suci dan buku suci yang ditulis di dalam hati kita. Yang paling indah adalah kalau buku suci di luar menyatu dengan buku suci di dalam. Itu yang paling indah. Tokeknya bunyi lagi. Tepuk tangan buat tokeknya. Ya, sekarang saya tunggu di Brahma Wihara, nanti kita belajar Advaita Vedanta. Ya, nggak ngerti ini bahasa apa, agama yang unik tahu. Cara jatahan godaan. Ini ada pengandaian bagus sekali, diterima di Islam, diterima di Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, di mana-mana. Hidup jadi manusia itu seperti pohon beracun, Pak Wayan, pohon beracun. Pohon beracun. Kenapa beracun? Banyak godaannya. Seks, selingkuh, korupsi, mencuri, jelek-jelekin orang, pohon beracun. Ya? Langkah pertama menjauh. Untuk Pak Wayan Kudarto ketahui, semua yogi tingkat tinggi itu pernah menjauh. Dari kehidupan duniawi. Makanya saya bingung sekali, pernah bingung. Tahun 2002 bom Bali meledak. Mulai ngudiangin. Pekerjaan tidak ada di Bali. Istri, anak semuanya di Jakarta, pekerjaan semuanya di Jakarta. Mulai, tidak jadi kawan. Boleh, belakang baru ngerti, disuruh menjauh. Jadi pertama harus menjauh. Karena kalau kita pernah menjauh dari pohon beracun bernama kehidupan,
Makanya kita menjadi lebih tahan godaan Pak Wayan. Kita berjaga jarak dengan kehidupan duniawi. Tidak baca koran, tidak dengerin radio, tidak nonton televisi. Ya, di tempatnya Pak Camat di Bukit Sinunggal lebih jelek dari monyet. Pertama-tama saya pulang belajar meditasi dia, kadang-kadang istri saya kesel. Ini lebih jelek dari melayani monyet. Monyetnya aja masih ngomong, ini manusia nggak ngomong berkali-kali. Belakang-belakang dia udah ngerti. Jadi menjauh. Jadi pokoknya langkah pertama di jalan spiritual yang serius, terutama biar tahan godaan, harus menjauh. Tergantung tabungan karma baiknya. Kalau karma baiknya berlimpah, tidak lama tuh menjauh. Menjauh, penting menjauh. Menjauh dari pohon beracun itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau sudah stabil, ciri orang sudah stabil itu tahan godaan. Bagaimana ciri tahan godaan? Anda tidak lagi terlalu lapar dengan keuangan, tidak lapar dengan kekuasaan. Nafsu seks kita rendah, nafsu makan kita rendah. Itu ciri-ciri orang tahan godaan. Karena sudah lama menjauh dari pohon beracun bernama kehidupan duniawi. Nah, setelah stabil, menjauh, balik ke masyarakat. Yang jadi guru mengajar, yang jadi penulis menulis. Bahasa orang Balinya ngewano prastre. Jadi untuk tahan godaan harus ngewano prastre. Dan setelah ngewano prastre tidak selalu wujud biksukinya harus menggunakan baju suci, belum tentu. Karena tidak semua orang panggilan karmanya mengenakan baju suci. Jadi menjauh. Jadi biar tahan godaan, menjauh. Dan bagi mereka yang pernah menjauh itu tahu lebih stabil, pokoknya jauh lebih stabil. Dan saya seperti ini lebih banyak gara-gara dipaksa. Saya kan guru simbolik di alam ini, bahasa positifnya disiplin sekali pokoknya. Yang ngajarin saya dari kecil tadi, bahasa positifnya disiplin, bahasa negatifnya kejam sekali, kejam sekali. Kalau nggak mau dipukulin. Kalau nggak mau digamparin bahasa orang jahat aja. Kamu pandang. Ya. Ya, tapi karena saya dipukulin, akhirnya seperti ini. Jadi menjauh dulu, setelah stabil, balik. Nanti dibalik, tugasnya dilaksanakan. Jadi guru, kayak jadi penulis, jadi pejabat, apa saya. Jadi guru menangga. Jadi jawaban, biar tahan godaan, pawayan kudartu, menjauh. Bahasa Balinya harus pernah ngewanu prastre. Saya bisa seperti hari ini tidak menyebut diri baik, tidak boleh. Karena memang pernah ditarik dari Jakarta. Tarik pulang. Bingung, saya juga bingung. Istri juga bingung. Orang kaya lebih bingung. Ini apa lagi? Jauh-jauh sekolah ke Inggris, ke Prancis. Pulang-pulang tinggal di hutan. Bingung ya. Lama-lama, ini luar pasti. Tapi setelah selesai, balik menyelesaikan tugas duniawi seperti yang kita lakukan. Dharma pokoknya kudartu. Saya nggak tahu bagaimana di alas angker dan di sekitarnya. Di Tahajud, kalau ada orang sabar, biasanya tetua menyebut, "Boy, Dharma gati." Tepuk tangan dulu ya. Jadi pokoknya, ciri orang sudah memasuki gerbang Dharma sederhana. Dia sabar. Makanya di Islam, orang sufi di Islam menulis bagus sekali. Di antara demikian banyak kemuliaan, tidak ada kemuliaan yang lebih mulia dari kemuliaan kesabaran. Itu makanya Pak Wayan Kudarto, saya jalan-jalan keliling Pulau Bali sekarang udah nggak boleh sembarang dulu ngajar di mana-mana. LP pun saya masukin sekarang nggak boleh. Dengan tingkah itu sudah lain. Di beberapa desa di Bali saya ketemu nama-nama orang Bali, nama Dharma. Wayan sabar, nengah tenang, nyoman terima, ketut polos, tepuk tangan. Itu Dharma kan. Ini pesan kedua Bali sederhana. Ciri orang sudah memasuki Dharma. Wayan sabar. Kalau orangnya sabar menjadi nengah tenang.
dengan ketenangan dia bisa nyoman menerima hidup. Yang keempat, ketuk pulos karena celung ganti nyendak menjaguan, bersabar, bertenang, berterima polos. Pak Camat hormatin, Pak Mekel hormatin, ke pura anjali, ke wihara juga ini anjali. Karena kenapa? Wayang sabar, ujarnya kan adan jelemane serem-serem. Ketut London, wih serem lagi. Nyoman Paris, wih serem-serem. Kedua zaman dulu, wayang sabar itu. Ini orang memasuki Dharma. Sekarang ke Pak Komang Tirte. Ini Pak Komang Tirte ya. Kebanyakan orang belajar yoga, meditasi, umumnya setelah sakit parah. Saya dulu berharap ketika belajar mengajar meditasi, berharap ketemu murid hebat-hebat. Nah, jarang ketemu murid hebat-hebat. Bahkan di Ubud, Pak Tirte, di Ubud ada pertemuan spiritual tingkat dunia. Jadi World Spiritual Summit yang gurunya yang hebat-hebat. Saya diundang ngajar. Berharap di sana saya